Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallaman tasliman katsiran amma ba'du. Ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di dalam kehidupan ini ribuan, jutaan, miliaran bahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala telah dicurahkan kepada kita. Kalau disuruh untuk menghitung rintik hujan ataupun disuruh untuk menghitung butiran pasir yang ada di laut, malaikat mampu untuk menghitungnya. Tapi kalau disuruh untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak yang telah diberikan kepada kita, sungguh malaikat tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau berusaha mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah syukur alhamdulillah kita bacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada Nabi Muhammad yang menunjukkan bagaimana orang beriman, maka tersesatlah kita dan kita akan celaka. Tapi alhamdulillah atas petunjuk Nabi Muhammad SAW kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kebahagiaan yang sebenarnya, menuju kebahagiaan hakiki, kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang mencari ilmu itu berat, Pak. Thalabul ilmi faridotun. Mencari ilmu itu faridoh, kata Rasulullah SAW. Faridotun itu kalau di dalam kaidah bahasa Arab menunjukkan bahwa ini sangatlah wajib sekali. Bukan hanya wajib. Kalau wajib mengatakannya fardun, hanya fardu saja. Tapi faridotun, sangat wajib sekali untuk mencari ilmu. Utamanya adalah ilmu agama. Karena dengan ilmu agama kita akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Mencari ilmu itu jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan, di dalamnya dia mencari ilmu agama, maka dia akan sahalallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya tariqan ilal jannah,
jalan menuju surga. Thariqan ilal jannah, jalan menuju surga itu salah satunya dengan duduk dalam majelis ilmu. Sampai kapan kita beramal agama tapi masih belum paham tentang agama? Sampai kapan kita mau mengamalkan agama tapi diselimuti dengan ketidaktahuan dalam beramal, ketidaktahuan tentang Nabi Muhammad SAW, ketidaktahuan tentang Allah, ketidaktahuan tentang malaikat, ketidaktahuan tentang alam akhirat, ketidaktahuan tentang hukum-hukum agama. Maka Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kemarin kita bicarakan tentang Rasulullah SAW, diri Rasulullah SAW. Kita belajar tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW ya, dari mulai lahir sampai besar kemarin. Kita akan mengkaji tentang Rasulullah SAW kembali, apa yang dirasakan, bagaimana perasaan beliau terhadap umatnya, bagaimana kecintaan beliau kepada kita sebagai umatnya Rasulullah SAW tersebut. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada satu ketika Rasulullah SAW sedang berdua dengan istrinya, istri beliau tercinta yaitu Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah ini bersandar kepada Rasulullah SAW, bersandar di dadanya Rasulullah SAW. Maka Siti Aisyah ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini adalah sebahagia-bahagianya orang yang ada di dunia. Aku ini adalah orang yang paling bahagia di dunia," kata Aisyah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Aisyah, mengapa engkau mengatakan engkau adalah orang yang bahagia, orang yang paling bahagia?" Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi istrimu. Aku berada dalam pelukanmu. Engkau adalah orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka aku ini adalah orang yang disenangi, dicintai oleh orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang membuat aku bahagia. Ya Rasulullah, bolehkah aku minta kepadamu agar engkau mendoakan aku agar aku ini diselamatkan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala?" Mengatakan kebahagiaan, lalu minta kepada Rasulullah supaya didoakan. Maka kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya, "Ya Allah, ampunilah segala dosanya Aisyah, ampunilah kehidupan Aisyah, ridhoilah kepadanya dan masukkanlah ia ke dalam surgamu, ridhoilah kepadanya dan masukkanlah ia ke dalam surgamu." Maka semakin bahagialah Aisyah sampai tersenyum, sampai tertawa, sampai dia itu menangis, merasa sangat bahagia karena didoakan oleh Rasulullah SAW supaya dicintai Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosa-dosanya. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah kemudian bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kenapa engkau sangat bahagia sampai menangis?" Maka Aisyah mengatakan lagi, "Ya Rasul, engkau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah mendoakan aku agar aku ini diampuni, agar aku ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar aku ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka aku senang, doamu pasti dikabulkan. Aku pasti dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aku pasti senang." Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang didoakan oleh Nabi Muhammad senang enggak, Pak? Pasti senang. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ketahuilah bahwa aku mendoakan kepada umatku untuk Allah Subhanahu wa taala ridho padanya dan ampuni semua dosanya itu sehari 70 kali, Pak.
Aisyah didoakan sekali saja senangnya minta ampun luar biasa. Umatnya Rasulullah SAW yang mengaku sebagai umatnya Nabi, yang beriman kepada Nabi, didoakan oleh Nabi sehari 70 kali. Rasulullah SAW itu Pak, orang yang paling peduli dengan umatnya. Segala macam tidak beliau hiraukan, tapi umatnya, umatku ya, umatku. Kita semua yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, itulah orang yang selalu dipikirkan oleh Rasulullah SAW, yang selalu dirisaukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu dikatakan daimul husni, selalu gelisah, daimul husni, daimul fikri, selalu berpikir, selalu gelisah bagaimana semua umatnya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini dipikirkan oleh Rasulullah sehari 70 kali, Pak. Rasulullah SAW di dalam surat An-Naba, Rasulullah SAW diceritakan, fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi yauma, pada hari kiamat nanti Pak, orang itu semua dalam kesibukan tidak menghiraukan kepada yang lain. Nanti ketika manusia dibangkitkan, walaupun mungkin di dunia ini orang suami istri kuburannya dijejerkan, atau keluarganya dikumpulkan dijadikan satu kuburan, atau seorang itu berusaha untuk selalu menyayangi saudaranya, memperhatikan saudaranya, nanti di hari akhirat di padang mahsyar itu orang saling sendiri-sendiri semua, Pak. Ketika suami istri dikuburkan walaupun berjejeran, ketika dibangkitkan nanti suami nggak bakal ingat istrinya, istri nggak bakal ingat anaknya, orang tua lupa anaknya. Di kuburan nanti Pak, di padang mahsyar itu semua orang sibuk dengan amalannya sendiri-sendiri, nasibnya sendiri-sendiri. Orang itu nggak ada yang peduli dengan orang lain. Semua diri mengatakan celakalah aku, celakalah aku. Ketika dibangkitkan itu semua itu merasa bagaimana dirinya itu supaya selamat, tidak peduli dengan orang lain. Sampai kesengsaraan di hari mahsyar itu dikatakan, di hari mahsyar itu karena orang begitu sengsaranya, perasaan seorang ibu itu hilang kepada anaknya. Andaikan di hari mahsyar itu ada seorang ibu punya bayi dalam gendongan, karena susahnya matahari didekatkan, bumi dihamparkan dalam keadaan panas, karena tidak ada rasa kasih sayang, ketika di padang mahsyar itu walaupun seorang ibu menggendong bayinya itu akan diletakkan di bawah untuk diinjak supaya dianya itu tidak merasakan kesengsaraan. Walaupun bayinya sendiri nggak ingat dia, apalagi anaknya, apalagi saudaranya. Bapak lupa anaknya, suami lupa istrinya, anak lupa orang tuanya. Di akhirat itu seperti itu. Orang bagaimana dirinya supaya selamat. Tapi di akhirat ada satu orang yang memikirkan bagaimana nasib seluruh manusia yang beriman kepada beliau, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW risau bagaimana semua umatnya ini masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari manusia itu lari daripada saudaranya, wa ummihi wa abihi, dan orang tuanya, bapaknya, ibunya, wa sahibatihi wa bani, dan sahabat-sahabatnya dan anak-anaknya. Likulli imri'in yauma idzin sa'nu yughni, pada hari itu semua manusia disibukkan dengan amalannya sendiri-sendiri, nasibnya sendiri-sendiri, kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah SAW Pak, di hari mahsyar, di dalam hadis dikatakan
bahwa orang yang pertama kali masuk surga itu Nabi Muhammad SAW. Nabi masuk surga melihat surga, lalu keluar lagi. Di hari mahsyar itu Nabi Rasulullah SAW itu risau kepada umatnya. Ummati, bagaimana umatku? Dicari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad SAW. Umatnya Rasulullah ini akan diselamatkan oleh Rasulullah SAW. Fikir beliau, bagaimana semua orang yang ada di padang mahsyar ini yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, bagaimana mereka selamat semuanya. Rasulullah SAW melihat umatnya ini dari tanda-tanda ketakwaannya, dari tanda-tanda sujudnya, akan bercahaya di hadapan nanti, di hadapan Rasulullah SAW, akan tanda-tanda keimanannya itu akan menyelamatkan dia. Bagaimana sujudnya itu nanti mukanya akan bercahaya sehingga Rasulullah mengenali sebagai umatnya diselamatkan. Lalu Rasulullah SAW bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud bukan sembarang sujud lama, Pak. Ribuan tahun minta kepada Allah agar orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman kepada Rasul diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikumpulkan, mereka dibawa Rasulullah SAW ke dalam haud namanya. Al-haud itu namanya telaga Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis dikisahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada putrinya Siti Fatimah bertanya kepada Rasul, "Wahai ayah, nanti di akhirat di manakah aku bisa menjumpaimu?" Maka Rasulullah SAW, "Aku di akhirat bisa engkau jumpai nanti di padang mahsyar, di telaga." Haud, telaganya Rasulullah SAW. Orang semua yang beriman dikasih minum sama Rasulullah SAW. Dengan sekali minum itu dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dia akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa dari energi daripada air Al-Kautsar tersebut, atau danau tersebut, atau telaga tersebut. Lalu Rasulullah sujud, "Ya Allah, selamatkan dari umatku orang yang masih ada iman sebesar biji kurma." Semua umatnya telah diselamatkan, maka diselamatkan lagi di dalam neraka, di dalam mahsyar, di mana orang yang masih ada imannya sebesar biji kurma diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala atas syafaat Rasulullah SAW. Semua orang dicari yang masih ada imannya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah semua masuk surga, Rasulullah SAW sujud lagi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, mintalah maka akan dikabulkan." Rasulullah minta, "Ya Allah, selamatkan dari umatku orang yang masih ada imannya walaupun sebesar biji jagung, sebesar biji kurma, sebesar biji jagung, itu pun masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu semua orang yang masih ada iman sebesar biji jagung diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Badannya sudah hancur mungkin, Pak. Dia dimasukkan ke dalam neraka atas dosa-dosanya, kezalimannya, kesalahannya. Dia dimasukkan ke dalam neraka, lalu diselamatkan oleh Rasulullah dengan syafaatnya. Iman yang sebesar biji jagung pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah hancur-hancuran, lalu dikasih minum oleh Rasulullah SAW dari telaga itu, badannya kembali utuh lagi, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangka waktu yang lama, Pak. Ribuan orang di sana, jutaan orang, bahkan miliaran orang dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, semua akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua orang sudah diselamatkan, Rasulullah sujud lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, "Wahai Muhammad, mintalah akan aku kabulkan." Maka Rasulullah SAW minta lagi, "Ya Allah, selamatkan dari umatku orang yang masih ada imannya sebesar biji sawi saja, sebesar zarrah. Tadi sebesar jagung diselamatkan, sebesar korma diselamatkan, sebesar biji sawi, ya Allah. Orang yang masih ada imannya sebesar biji sawi saja selamatkan, ya Allah."
Lama Pak Rasulullah SAW doa seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Diangkatlah orang-orang yang masih ada imannya walaupun sebesar biji sawi. Dikeluarkan dari neraka mungkin. Diminumin oleh Rasulullah SAW dari telaga Kausar, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Pak, walaupun dia orang yang surganya paling tinggi, surganya surga Firdaus, surga paling tinggi, surga paling mewah, surga paling leg, tapi Rasulullah nggak mau masuk surga sebelum umatnya ini masuk surga Pak. Sebelum semua umatnya masuk surga, bukan hanya orang yang beriman saja, bukan hanya yang ahli masjid saja, semua umat yang yakin kepada Allah dan kepada Nabi semua masuk surga. Rasulullah belum mau masuk surga Pak, karena kecintaan beliau kepada kita. Padahal di sana orang tua pun lupa anaknya, istri lupa suaminya, anak lupa orang tuanya, tapi Rasulullah nggak lupa dengan umatnya. Setelah semua orang yang berada di dalam neraka, yang beriman sebesar biji zarrah diselamatkan, lalu dikasih minum, dibalikkan lagi badannya menjadi sempurna, dimasukkan ke dalam surga. Semuanya sudah dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah SAW masih bersungkur lagi, sujud lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selamatkan manusia yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun gak ada amal sama sekali. Orang yang pernah mengucapkan saja ya Allah kalimat la ilaha illallah, walaupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walaupun gak ada amal sekali. Sekalipun dia gak pernah beramal, hidupnya dalam kesesatan, hidupnya dalam kemungkaran, pernah mengucapkan saja, dengan syafaatnya Rasulullah SAW pun masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak banyak beramal, mungkin dia sudah masuk neraka, mungkin badannya sudah hancur lebur, tapi dikeluarkan lagi, dikasih minum telaga Kausar, dibalikkan lagi badannya menjadi sempurna dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walaupun nggak ada amal sekali, ya Allah selamatkan dia ya Allah, itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas doa daripada Rasulullah SAW. Cintanya Rasulullah SAW kepada kita Pak, umat Rasulullah SAW. Semua yang beriman sebesar biji kurma, semua yang beriman sebesar biji jagung, semua yang beriman sebesar biji sawi, bahkan orang yang hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Atas keberkahan Allah Subhanahu wa taala semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah semua orang yang beriman ini masuk dalam surga, baru Nabi Muhammad SAW rela kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cintanya Nabi itu seperti itu, Pak. Cintanya Nabi kepada umatnya itu mengalahkan apapun. Maka pada satu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dicintai Allah, Pak. Maka sahabat mengatakan, wahai Rasul, orang yang dicintai Allah itu ya mungkin para nabi dan para rasul. Maka Nabi mengatakan benar. Para nabi, para rasul adalah orang yang dicintai Allah. Karena mereka ini orang yang beriman kepada Allah. Orang di atas dunia ini paling dicintai Allah itu para nabinya, Pak. Karena mereka digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia memang benar orang yang paling dicintai Allah itu para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad SAW mengatakan benar, yang dicintai Allah itu para nabi dan para rasul. Tapi bukan itu maksudku, ada yang lain. Maka sahabat mengatakan, mungkin kami ya Rasul, kami ini beriman kepadamu dan kami hidup bersamamu, mendapatkan nasihat-nasihatmu, membelamu. Kami beriman kepadamu, hidup bersamamu dan membelamu. Mungkin kami ini orang yang dicintai. Maka Rasulullah mengatakan, itu juga benar. Engkau adalah orang
yang dicintai Allah karena engkau beriman kepadaku dan membelaku. Tapi bukan itu maksudku, kata Rasul. Ada lagi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat mengatakan, wahai Rasulullah SAW, siapakah mereka yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW mengatakan, wadittu anni laqitu ihwani. Aku rindu untuk jumpa dengan saudara. Saudara dianggap saudara oleh Rasulullah SAW. Maka para sahabat mengatakan, awalaisa nahnu ihwanaka ya Rasulullah. Awalaisa nahnu ihwanaka. Bukankah kami ini adalah saudaramu? Kata sahabat-sahabat itu yang hidup bersama Rasulullah zaman dulu mengatakan, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, antum ihwani, antum ashabi. Kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Walakinna ihwani, tetapi saudaraku, man amana bi walam yaroni, orang-orang yang beriman kepadaku dan enggak pernah melihatku. Orang yang beriman kepadaku tapi enggak pernah melihatku. Siapa, Pak? Kita ini, Pak. Beriman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW walaupun enggak pernah melihat beliau. Maka dianggap saudara oleh Rasulullah SAW. Saudara ini kalau sama teman, sahabat Rasulullah itu dianggap sahabat. Tapi kita orang yang tidak pernah melihat Rasulullah, tapi mau beriman kepada Rasulullah, dianggap saudara oleh Rasulullah SAW. Saudara itu lebih dekat daripada sahabat. Orang kalau punya sahabat, mungkin pernah bentrok ataupun berantem, mungkin selesai, nggak pernah bakal mau tegur-teguran selama-lamanya mungkin. Tapi namanya saudara, apalagi saudara kandung, walaupun bentrok, walaupun berantem, walaupun bermusuhan, satu saat itu pasti balik lagi. Namanya saudara kandung. Mungkin pernah berantem, mungkin pernah bentrok, mungkin apa. Namanya saudara itu paling nggak apa-apa, nanti akur lagi. Begitu, Pak. Ya Pak Cahmun. Apalagi saudara kandung, ya kan? Rasulullah mengatakan, walakinna ihwani, tetapi yang namanya saudaraku, man amana bi walam yaroni, orang yang beriman kepadaku dan tidak pernah melihatku. Beriman kepada Rasulullah dan tidak pernah melihat Rasulullah SAW, itu dianggap saudara oleh Rasulullah SAW. Maka beruntung sekali, bejo kemayangan. Kalau ada yang ngomong ngantuk nemu gedho wis pokoke. Beruntung sekali orang yang enggak pernah melihat Rasulullah tapi mau beriman kepada Rasulullah SAW. Beruntung dan beruntung sekali. Kita ini akan diselamatkan oleh Rasulullah SAW dengan kecintaan Rasulullah SAW kepada kita. Rasulullah menganggap kita sebagai saudaranya, bahkan melebihi daripada para sahabatnya. Walaupun kita jauh dari zaman Rasulullah SAW. Rasulullah hidup itu berapa? 1500 tahun yang lalu, Pak. Lama sekali. Kita masih beriman kepada Rasulullah SAW. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak Allah Subhanahu wa taala enggak kasih hidayah, kita mungkin masih di tempat-tempat yang lain. Masih melonjor di depan TV ataupun tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, untuk mencintai Rasulullah SAW, untuk supaya kita ini selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk selalu cinta, ittiba, mengikuti kepada Rasulullah SAW dalam setiap nafas, dalam setiap langkah, dalam setiap gerak hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Bapak Ibu ada yang muskil ataupun ingin ditanyakan tentang kehidupan Rasulullah ataupun ingin bertanya tentang perkara yang lain. Pak Abdul Rahim. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Masya Allah. Diparingi sehat. Jumatane koyo ning Kerang Malang ngono.
Jumatane ning Karangmalang terus kan Mbok. Oh ini Partono tembang Baros no. Baros liato. Kang Mamur piye Kang Mamur? Sehat? Alhamdulillah. Lancar. Lancar terus oh. Pak Sam. Alhamdulillah. Sehat. Front. Alhamdulillah. Bojone wong ndi nggih? Pokoknya sehat toh? Alhamdulillah. Alhamdulillah pokoknya. Hidup paling utama itu sebenarnya nikmat paling besar itu sehat. Setelah iman, setelah Islam itu sehat, masya Allah. Sehat itu mungkin kita dikasih duit 50 juta atau 1 miliar, tapi kalau sakit ya buat apa kan? Yang penting sehat ya. Nanti di akhirat juga. Alhamdulillah. Jadi di Telaga Hud itu pernah dengar cerita ada orang-orang yang terusir dari Telaga Hud ketika mau mendekat Nabi tetapi ternyata dihalau untuk tidak mendekat ke Telaga Hud. Padahal tanda-tanda umatnya Nabi kelihatan. Cerita persisnya seperti apa itu? Jadi memang ada hadis ya seperti itu ketika seorang itu berkumpul di haud di telaganya Rasulullah SAW, jemaah ataupun rombongan itu ada satu rombongan yang mungkin juga dia beriman kepada Allah ya. Di dunianya ketika di Telaga Kausar Rasulullah mengatakan sukon katanya. Sukon itu menjauh gitu. Di kurang lebihnya saya enggak ini ya, tapi umat Rasulullah SAW itu hadisnya kan banyak. Dia juga tanda-tanda keimanan juga ada, tanda-tanda beramal agama juga ada. Dikatakan dalam hadis tersebut, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan agamanya itu cara berpikirnya bukan dengan cara pikir Rasulullah SAW. Dia beramal agama untuk dirinya sendiri saja. Rolat rajin, ngaji rajin, sedekah rajin, zikir rajin, tapi nggak pernah mau mikir saudaranya, nggak pernah risau, nggak pernah hatinya itu dia berangkat ke musola, saudaranya di depan dia diam saja, nggak sholat, saudaranya nggak mengamalkan agama. Dia nggak pernah pikir bagaimana orang lain pun mengamalkan agama. Dia nggak pernah berusaha untuk mengajak orang lain untuk mengamalkan agama. Itu ancamannya sangat keras. Jadi umat Islam ini harus beramal agama itu sesuai dengan fikir Rasulullah SAW. Itu fikir dakwah, pikir mengajak orang lain juga untuk mengamalkan agama. Utamanya kepada keluarganya sendiri, kepada saudaranya, setelah itu kepada tetangganya. Bagaimana mereka pun beramal agama. Kalau kita berangkat dari rumah, saudara-saudara yang lain nggak pernah kita samperi, nggak pernah kita datangi, atau sekedar mengingatkan saja, beramal sendiri saja, itu amal ancamannya seperti itu. Bahkan mungkin akan dihalau oleh Rasulullah SAW. Tapi hadis kan banyak mereka beramal agama tidak mau memikirkan saudaranya. Jadi ini anjuran yang sangat
sangat urgen sekali, anjuran yang sangat penting sekali. Ngamalkan agama itu ojo awake dhewe oto. Keluargane yo diajak. Sedulure yo diajak, tanggane yo diajak. Biar selamat nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, kalau kita melihat seorang tidak sholat, tanggane ora sholat, tidak pernah mengingatkan, sungguh nanti di akhirat itu tanggane itu bakal nuntut karo wong sing mangkat dhewean. Dia bakal menghadap Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan begitu. Ya Allah, dulu di dunia saya di depan rumah saya melihat dia sholat berangkat sendiri, tapi saya nggak pernah ditegur, saya nggak pernah diingatkan, saya nggak pernah diajak. Saya nggak pernah didakwahi sama dia. Sekarang saya tuntut. Jadi orang itu saling menuntut nanti di akhirat. Agama itu jangan diamalkan sendiri, apalagi anak-anaknya lah, masya Allah. Duwe anak 5 lanang kabeh ora tau ning musala, dhek mangkat dhewe. Luar biasa Pak, nanti di tuntutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ancaman bagi orang yang tidak mengajak orang lain untuk melaksanakan agama. Tapi hadis itu banyak ya Pak ya. Sampai nanti orang yang cuman mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu akan masuk surga. Tapi mungkin masuk neraka dulu dalam jangka waktu yang lama dulu. Maka jangan sampai kita ini lalai daripada mendakwahkan tentang agama. Ojo istilahnya mangan-mangan dewe, semua sendiri saja. Kita berangkat sendiri, duduk sendiri di masjid. Anaknya harus diajak, putune kudu diajak, tonggone kudu diajak, sedulure kudu diajak, supaya sama-sama memakmurkan masjid, supaya sama-sama memakmurkan mushola. Kurang lebih yang saya pahami seperti itu, bahwa orang yang mengamalkan agama untuk dirinya sendiri saja, tidak pusing, tidak risau hatinya, weruh sedulure, weruh tanggane ora salat ki, minimal dalam hati saja itu harus mendakwahi mereka. Dakwah dalam hati, Pak. Jangan sampai Pak ora, ojo nganti koyo. Dakwah dalam hati. Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat satu kemungkaran, rubahlah dengan biyadihi, dengan tangannya. Wa in lam yastati' fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Jadi nek ono kemungkaran, Bapak, Ibu, kemungkaran yang paling tinggi itu apa? Kemungkaran yang paling tinggi itu meninggalkan sholat. Salah satu daripada tanda-tanda meninggalkan sholat itu orang yang nggak mau ke musholah, ke masjid itu, maunya sholat di rumah saja. Salah satu tanda-tandanya. Maka wong sing ning omah bae, ora gelem ning langgar, ora gelem ning musholah, ora gelem ning masjid, kudu diajak. Kudu diajak. Lah nek wong mangkat ning masjid bola-bali, tapi ra mikir ki tanggane, ra mikir ke keluargane, kuwi nanti sing bakal dihalau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya insyaallah semua bakal masuk surga, tapi akan dihalau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ojo ngamalke agama ki awake dhewe tok. Keluargane, anake, saudarane, tanggane diajak kabeh. Minimal ngajak dalam hati, Pak. Ini minimal. Nah, ora iso ngomong, ora wani ngajak ki yo. Sing paling pertama dengan tangannya, geret tangane. Nek ora iso geret, ya wis cukup dilekke. Nek ora cukup dilekke, ya ning atine wae. Ya Allah, aku pak ngajak kae tapi aku ora iso ngomong. Tapi dalam hati itu ngajak. Jadi ngajak dalam hati itu falyughayyir biyadihi itu bukan hanya itu kasihan, itu bukan begitu, tapi seakan-akan saya ngajak dengan hati saya.
ingin merubah bagaimana orang itu supaya yang nggak mau ke masjid, dirubah dengan hati. Aku duwe sedulur, aku duwe tangga kok ora tau ning musala melas ke temen. Ya Allah, muga-muga wong kuwi iki gelem ning musala. Ya Allah, muga-muga iku seakan-akan kita merubah dia. Nah, itu seperti itu. Jadi seakan-akan begini, Pak. Kaya bapak iki iso sampean ngepeh gabah ning dalan. Ngepeh gabah iki apa? Dipe gabahe manuk do teko, manuk empret itu wah puluhan atusan manuk empret do teko. Mangani gabahe suwi-suwi entek. Sampean pingin ngusah manuk empret iku, tapi sampean ki cangkeme bisu. Tangane lumpuh, sikil tangane lumpuh, cangkeme bisu. Motone weruh. Priye carane ben manuk iki ben do lunga? Pak ngembor yo ora iso, susu ora iso. Tangane lumpuh. Tangane Pak Matak ya ora iso. Pingin supaya manuk kuwi ben lunga, tapi tangane lumpuh, cangkeme bisu. Lha kuwi pingine kowe ngrubah wong ben masuk masjid kuwi seakan-akan kaya ngono. Pingin manuk ben lunga tapi ora iso apa-apa. Pingin wong ben masuk masjid tapi ora iso apa-apa. Tapi pingin ngono. Harus seperti itu. Nek ora ana rasa apa-apa, wah Pak ora saksinen. Nek akhirat itu bakal dituntut karo keluarga, karo saudara, karo bakal nuntut kabeh, Pak. Mongko kudune dalam hati itu, ya Allah kasihan, ya Allah kasihan. Seakan-akan pengen merubah itu seperti itu. Insyaallah Pak ya. Ya sekedar kepahaman saya bahwa orang yang diusir Rasulullah SAW ketika jamaah-jamaah datang itu ke dalam telaganya Rasulullah SAW, orang-orang minum dari telaganya Rasulullah SAW. Ada orang yang ahli ibadah, ada orang yang mengamalkan agama, tapi dia mengamalkan agamanya sendiri, tidak risau dengan keluarganya, tidak risau saudaranya, tetangganya, nggak pernah dia risaukan. Nah, itu ancamannya Rasulullah SAW mungkin seperti itu. Jadi amal agama itu amal yang harus diamalkan diri kita dan keluarga kita, dan kita mengajak orang lain. Bukan main-main amal dakwah itu. Seperti itu. Jadi ada orang alim, anaknya bapak ini alim, ahli agama, amalannya bagus, rajin ke mushola, rajin ke masjid. Tapi Pak, duwe anak 5 lanang kabeh ora tau ning mushola. Anake do ning omah tok. Bapakane ning mushola, bolak-balik, anake ora diajak. Kira-kira bapakane goblok apa ora, Pak? Goblok luar biasa. Bapaknya ke mushola itu anaknya harus diajak. Duwe putune kudu diajak. Nek karo wong liya untuk orang lain, Pak, sampean cukup ngandani wae. Tapi untuk anaknya, anake sing makani anake sapa? Sing didik anake sapa? Sing ngrawat anake sapa? Kan bapakane. Bapak itu wajib untuk memukul. Jadi nek ana bapak ning mushola, anake ora ning mushola, iku ya wis luar biasa. Itu salah satu nih mungkin nanti di akhirat yang bakal diusir oleh Rasulullah SAW. Tapi insya Allah semua orang akan masuk ke dalam surga. Cuman orang yang seperti ini itu nanti di hadapan Rasulullah SAW akan berat hisabnya, masuk neraka dulu. Ya itu seperti itu. Pak Janun, apa mungkin langsung ingin ditambahi kaya ngono po? Maksudnya penjelasan tentang orang-orang yang di Telaga Kausar itu.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ku anfusakum. Keluarga sendiri. Terus nek wis qu anfusakum Wa ahlikum. wa ahlikum. Barangkali sinangku anfusakum urung tekan wa ahlikum kok wis ora iso neruske nang wa ahlikum. Ya tentu ora dituntut nang wa ahlikum mah. Tapi kan wis nang anfusakume le. Nah, kesempatan mungkin misalnya anak umur 10 tahun, 5 tahun terus wong tuane wis meninggal. Kan wis ora sempat didik aline male. Ora sempat ngajak. Nah, takwa kalau anu Gusti Allah terhadap aline. Nah, mestine yo sing kaya kuwi iki bagi orang tua wis ora ketetapan hukum. Dia tidak mendidik, tidak mengarahkan ke Allah ini kan pokok. Terus berarti kewajibannya anak ahli keluargane yang lain. Waline. Nah, terus nek aku nyangkut dengan wong liya. Wong liya kadang-kadang nek ora secara empat mata akrab dengan empat mata ora bisa mungkin ngembok anu sih melu-melu guru-guru gedang. Ya betul Pak. Oke. Tapi nek secara umum orang ngedang timbang kaya kula kok nglanggar timbang iki cok bisa tinggal-tinggal. Memang kaya ngono. Memang kaya ngono. Iki barangkali kaya ngono tuntutane awake dhewe karoan Gusti Allah, karoan ngarune kaya ngono tindak lame Rasulullah, ya mestine ana perbandingan kuwi lah. Iya. Nek ning nyangkut nang wong liya. Lah kecuali amin sewu nek dingeneke setiap manusia itu tetap salah sebabnya dua akal dua kemampuan akal normal gue ngarunan setiap dino setiap nganu wis karo nek marep iki mudhare musala isya yo dari musala subuh dari musala memang kaya wis perlu ning ngono ora gelem lagi nek ning kaya kuwi tak kiraku tuntutane malah nang wong sing ngene adapun kaya dhewe kaya ngono misale tok manro amungkaron value goyir misalnya kaya ngono diteruske sampai nek ora kuwasa sampai lesan barang nek lesan ora kuwasa sampai matine bae pokoknya ora setuju amane seneng ana tindakane sing kuwi kuwi kan selemah-lemah iman kuwi padha karoan mau sawan ngene nang jero mati utopia kamane yo nek nang jero mati tok apa kok yo lah iku aku wis tau iki kudune nek sing abot iku lu ning gampang anu sekolah jika temu suka mana-mana. Oke, wong wis cukup berarti. Aku selesai ra Mas yo. Karo alasane sampean mau kuwi akan berarti selesai. Berarti sing asline sing nak iku yo mau ku angkusaku ahlikum kuwi wis. Adapun orang lain ki nek gelem mediasi, gelem lagi kopi bareng. Lah sing koyo iki bakal dituntut satu persatu. Orang kan sampean tok sing iso. Aku yakin sampean tok sing iso sing bakal dituntut ora. Jadi Pak Jasmun ya, memang ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu, anakmu, putumu. Sing ke keluarga lah, ke keluarga wa anfusakum. Tapi memang bener kaya ngono apa nek sebenarnya gini Pak Mul, Pak Jasmun, uang ki bertingkat-tingkat. Ono sing utama ya awak dhewe karo keluarga lah. Nah, untuk orang lain ini orang bertingkat-tingkat, Pak. Ono sing mampu, ono sing ora mampu. Iya. Ono Pak sing mampu.
Ono sing mampu nglaksanake. Wali Songo. Utawa wong-wong sing sekelase dheke lah. Ono sing mampu. Bagi mereka yang mampu silakan. Sing ora mampu ya kaya sampean ngono ngomong mau kuwi cukup dengan hati saja. Nek ora mampu dengan hati saja. Tapi sebenarnya zaman sekarang Pak dengan hati pun bukan selemah-lemahnya iman. Nek menurutku ya Rasulullah ngomong selemah-lemah iman ya. Tapi itu pun berat sebenarnya. Wong pelaku ning musala kadang be alim-alim dhewe kaya agama wae dhewe. Segala macam ki ana bae ning kuping iki. Segala macam ki ana bae. Tapi ono Pak, ono sing mampu melaksanakan yang kepada orang lain pun ada yang mampu. Tapi ya untuk secara umum itu jarang. Tapi ono sing mampu. Cuman jarang memang. Tapi anu aja yo. Nek umum yo kaya ngono bae bener apa awak dhewe keluarga. Lah nek keluarga Pak, untuk keluarga iki tak garis bawahi meneh yo. Nek keluarga ki ojo nganti kalah. Pentung-pentung kon lunga sisan ngono. Nek ora gelem melu kon lunga sisan gampangane. Wis aja ning kene ora tak pakani kowe, ora tak anggap anak kowe. Wis kaya ngono. Nek wong liya ora iso kan kaya ngono ora iso. Terus di anu iki karo setiap wong kan duwe kewajiban. Ilmune Iya. Ya ilmune juga kan apa setiap orang itu beda-beda. Maksudnya ono sing semene, ono sing bahkan mungkin rendah banget ngono kan ono kan. Pak Sam, mungkin ada komentar, pendapat, melu baik. Alhamdulillah Pak Sam. Sampai ning omah berarti karo sapa nggih? Karo bojo tok, Pak? Anake wis pindah kabeh. Hah? Anak putu. Anak ana sing ning kene ora? Kene anak ora ana ning kene. Arep putu kota. Sing anake sapa berarti? Anak istri. Urusan SMA. Urusan SMA. Anak wis pindah kabeh ya berarti. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup sampai sini aja ya, dilanjutkan ngobrol. Kalau ada benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun salah banyaklah kebodohan saya, kehilafan saya enggak tahu apa-apa. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak sekalian. Saya tutup ya, subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.